Woi bosku, bertemu kembali dengan gue Andi Arab yang selalu menghibur lo di mana waktu pun berada. Jadi bosku, hari ini gue mau ngasih tahu kerjaan gue gimana sih kalau di luar bikin video yang sekarang lagi gue tekunin menjadi konten kreator di YouTube. Nah, itu gue punya toko material. Nah, itu bahan bangunan, nama tokonya itu Ucok Jaya. Kalau gue branding itu namanya Mr. Ucok Jaya. Oke? Jadi nanti kita langsung cek aja ke toko, dan itu alhamdulillah setiap harinya rame pemasukannya, ya karena usaha, doa dan tawakal ya gak? Cuma kalau kita banyak nggak ada usaha sama aja bohong gitu loh. Pada intinya vlog ini gue persembahkan buat lo yang kepo sama aktivitas gue. Oke bosku, kita lanjut aja kemari ke toko. Sokin lah. Jadi di daerah Perumpung ini padat banget penduduknya, kayak Cina sama India. Kan Indonesia kan penduduk paling terpadat nomor 4 dunia. Nah, ini daerah, nama rumah gue ini di daerah Perumpung gitu. Tetangganya Cipinang. Nah, itu di depan itu apartemen besar itu Basura. Nah, inilah Perumpung City bosku, yang mana kota yang penuh dengan rame tapi tidak pernah sepi, kayak di jalan tol yang sekarang lagi lockdown gitu loh. Nah, ini ada seorang nenek-nenek tetangga gue lagi nontonin YouTube gue nih. Asik kan? Ya begitulah, gue punya skill harus gue latih, karena kalau nggak dilatih nggak berkembang ini. Pokoknya harus diasah kan, jangan sampai tumpul kan. Iya, pokoknya begitulah. Nah, ini warung gue nih kan. Alhamdulillah lah dikasih orang tua sebuah usaha. Nah, kita nih sebagai anak pertama kudu kembangin, karena kalau misalnya nggak dikembangin mati aja lo ke laut. Bukannya apa-apa. Kalau kita mentalnya bisnis berarti kita harus peduli sama orang tua. Supaya apa nih? Supaya usaha maju, bener gak? Kagak bangkrut. Yeah. Jadi nggak kacau. Jadi begitu bosku. Oke, lanjut lagi. Nah, mari kita masuk bosku. Kalau orang di luar sana unboxing barang-barang mewah, ya kan, gold play button. Nah, gue unboxing warung gue. Bangga gue. Nah, kalau lo penasaran sama makanan pokok gue nih setiap hari, bukan daging ontak guling, bukan makanan KFC, bukan gado-gado, bukan, apalagi bukan pizza Italiano, bukan, melainkan apa? Nah, ini dia ekstrim. Tutorial makan paku. Gue bisa makan paku nih. Kayak limbah, tapi lu jangan dicontoh kan. Nah, ini makanan pokok kita setiap hari. Maksudnya apa makanan pokok? Maksudnya itu makanan pokok bahan jualan kita bosku setiap hari. Bahwa barang-barang kita jual ini dibutuhkan sama masyarakat. Tentu bukan hanya kita membuka toko saja, tapi orang juga sudah nyari ke toko kita. Tinggal kita bagaimana menerapkan pelayanannya ramah dan harga yang murah. Oke bosku. Nah, ini dia nih minuman gue nih setiap hari, bukan Aqua, Spiritus. Lu jangan dicontohin, ini bukan minuman ya. Ini bukan air putih. Ini namanya pengencer cat, ya kan, buat ngilangin kerutan-kerutan cat juga gitu bosku. Nah, ini dia nih paku gue nih, makanan setiap hari kita unboxing. Nah, ini pakunya nih. Nih. Oke. Jangan lo praktekin, mana bisa manusia makan paku, yang ada is dead lo. Dilari ke rumah sakit ya kan. Jangan sampai mati konyol, itu cuman lelucon buat temen-temen nih biar terhibur. Nah, inilah keseharian di toko gua yang sangat melelahkan tapi berkah insyaallah. Karena ketika kita membantu orang tua, maka rezeki kita akan berkah melimpah. Dan gue yakin dengan kalimat yang dikasih tahu nasihat guru gue, oke, jadikanlah orang tuamu seperti raja, maka rezeki lo seperti raja. Jadi begitu. Dan gue udah ngebuktiin dalam hidup gue. Oke, the best lah. Nah, inilah tempat ranjangnya. Bukan ranjang ini ya suami istri ya, bukan, etalase. Ya memang sih kita belum investasi barang yang lebih baik, tapi gue
percaya dan gue usaha, insya Allah gue akan sulap ini toko menjadi toko yang lebih dipandang sama orang tuh modern tapi sederhana. Itu bosku visi gue. Yang anak dari orang tua pengusaha, ya kan, kalau lo dititipkan sebuah amanah, walau lo ada jiwa pengusaha tapi lo buka bisnis diri lo, saran gua lo tetap pengusahain dan lo tetap jagain usaha orang tua lo. Kenapa? Karena usaha dari orang tua lo itu adalah sebuah aset gitu loh bosku, yang mana harus dirawat. Ketika lo rawat usaha orang tua lo itu, maka kedepannya dia akan panjang umur alias awet, tidak terbengkalai seperti bangkai tikus di jalan ya setiap lo kelilingin tuh, ya kan. Nah pada intinya usaha orang tua lo rawat sama dengan lo ditambahin rezekinya sama Allah berkali-kali lipat gitu loh. Karena kalau lo ngebantuin orang tua, oke, keberkahan hidup tuh lo pasti dapat gitu loh, nggak mungkin nggak dapat. Nah inilah yang gue lakukan, gue ngeplok ya ini toko gue. Nah, ini dengan pakaian keseharian gue. Tujuannya gue mau edukasi ke temen-temen bahwa gak harus kita ini takut gitu loh ngebantuin orang tua, nggak urus, bantu aja sih bisa mungkin. Bosku, ini keseharian gue nih ngelayanin pembeli. Nah. Oke, kalau lampu Philips ada nih Pak. Kalau lampu bagus Philips dia panjang umurnya. Ya, tapi sayang Pak kosong. Adanya yang kecil Pak, lampu Philips. Nah palingan sih ini nih bosku nih, lampu biasa adanya sekarang. Biasalah lebaran. Lagi pada habis tadi. Pas menjelang bulan puasa tuh habis parah. Lagi bikin karya. Alhamdulillah banyak yang respon. Ini peluk kesarian. Kebetulan punya relasi banyak. Nah ini nih pembeli kita nih. Harus pakai masker corona. Kalau nggak pakai masker, lo dibuang sama pemerintah ke laut. Bukan kongorna tetangga. Corona tuh harus hati-hati, social distancing. Oke bosku, ini barang-barang yang ada di warung. Lagi melayani pembeli harus ramah, jangan pernah cuek. Nah, kalau cuek pembeli lu pindah ke tetangga lain. Betul nggak Nek? Kalau cuek pembelinya pindah ke tetangga lain. Pembelinya pindah ke tetangga lain, betul nggak? Sikat promo lebaran 15.000. Yang penting apa namanya? Pembeli bahagia, kita pun enjoy. Oke. Gak apa-apa Bang, sikat aja Bang. Nih kita bungkusin nih bosku. Jadi ini bosku, orang mau beli keleman listrik. Nah, izin masuk vlog ya Bang ya. Iya Bang. Nah ini harga 7.000, kita kasih nggak apa-apa 6.000 promo lebaran. Ya ukuran 10. Mau ukuran yang berapa Bang? Udah 10 aja. Oke, sip. Apa lagi Bang? Udah. Gimana bosku pendapatmu? Sukses terus buat Andi Arab. Oke, ini dari pelanggan setia kita bosku. Harus ramah, jangan lu cuek kayak si pacar yang nggak pedulin lu. Putusin aja bosku. Kalau ini gua di dalam bisnis harus dicatat. Nah tadi ada orang yang laku nih, tulis di sini. Memang sih berantakan, nanti pindahin di laptop. Nomor 52 apa? Itu dia beli Kleman listrik. Ya kan, tulis di sini Kleman listrik. Tulisan gue udah kayak ceker bebek. Nah ini harganya kan tadi 7.000, gue kasih 6.000. Gak apa-apa, promo lebaran. Beli satu potongan 1.000. Yang penting senang pelanggan lo. Kalau udah senang loyal, dia akan terpikat dan gak akan pindah ke hati lain, bukan ke hati mantan ya. Oke, yang tadinya harga 18.000 kita kasih 15.000. Itu dia beli kunci lemari, tulis di sini. Pokoknya bosku, kalau lo ada laporan keuangan, lo lebih tertata. Lo akan tahu yang namanya omset sama profit. Nah omset itu ya kan laba kotor, profit itu laba bersih. Nah setelah ini gue dicatat, baru gue pindahin ke laptop, taruh di Microsoft Excel. Nah setiap hari dipantau. Dan lo harus tahu mana barang-barang yang laku dan mana barang-barang yang jarang laku. Nah barang-barang yang jarang laku itu jangan lo beli lagi gitu loh ke supplier, tapi cukup lo promosikan aja ke orang-orang yang mampir ke toko lo. Tapi kalau orang-orang yang sering beli barang-barang yang laku, nah itu lo harus belanja terus ke supplier, karena itu barang-barang butuh. Oke? Jangan sampai salah paham. Ini alhamdulillah nih, bersyukur banget. Setiap hari penjualan bisa 50 ya sampai 70 piece. Pokoknya jangan lupa berdoa sebelum memulai usaha. Jadi begitu bosku. Gimana kalau mau ngeliat duit gua kalau laku? Nah ini dia nih bosku. Ember sakral, ember istimewa, ya kan? Ember cetar membahana kalau kata Kak Sarini.
ya kan. Nah ini sengaja gue bikin seperti ini biar gue inget hidup susah gue tuh kayak begini. Ketika gue nanti kaya, gue gak akan lupa dengan flashback apa yang gue perjuangin pada saat masa lampau. Masa depan adalah milik mereka yang percaya indahnya sebuah impian dan tindakan bullshit motivator bego nggak jelas, ya kan. Bukan, maksudnya kita boleh bermotivasi tapi nggak usah mengajarkan orang lain. Tapi motivasilah diri sendiri. Yang mana setiap hari lo yang tadi males jadi lo rajin, yang mana yang tadi lo nggak sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh. Jadi jangan pernah lo terlalu kemakan namanya quotes motivasi tapi lo nggak gerak, itu sama aja bohong. Lo nggak akan berubah hidup lo. Tapi ketika lo gerak, lo paksa diri lo semangat, lo bulatin tekad, lo sering lihat wajah orang tua lo, maka semuanya ke depannya lo akan berhasil dalam melaksanakan langkah demi langkah untuk menuju tangga kesuksesan. Anjay, pokoknya begitulah. Nah sekarang gue pengen minta pendapat nih tentang pembeli gue nih yang loyal atau tetangga gue yang sering belanja. Gimana sih pendapat mereka tentang toko Andi Arab ini? Let's go, kita lanjut. Oke, jadi bosku, kita ketemu sama ibu janda ibu-ibu muda ya kan. Nah nenek-nenek ya kan yang heboh setiap hari tuh apa namanya nggak pernah sepi lah ini toko. Nah jadi gue pengen minta pendapat tentang apa aja sih yang beliau dapat ketika membeli barang di toko Andi Arab ini. Coba dong nenek-nenek manis yang kayak gulali apa namanya pendapatnya dong. Coba Nek, kira-kira gimana Nek? Pendapatnya gimana? Aku mau pendapatnya kayaknya kalau beli pelayanannya bagus, enak gitu. Pokoknya apa yang kita mau dibeli itu, pokoknya pelayanannya enak deh begitu. Yeah. Nah kalau yang nenek-nenek satu ini dia nyablak ya kan, dan dia nggak pernah bosan dan selalu ada di hati kita guys. guys. Jadi begitu bosku. Pokoknya dia gue ajakin testimoni supaya toko gue laku. Oke, jadi gimana Nek menurut Nenek kalau beli di toko Andi? Enak, baik, orangnya ramah, terus suka ketawa, bercanda, gitu, sopan santun ada, terus pokoknya enak deh gitu. Enak kayak makanan nasi kebuli ya? Nasi kebuli atau nasi warteg ya? Nasi warteg enak deh. Ada. Ini dibayar apa enggak? Dibayar lah, pakai dolar ini gajinya. Oke, Bu Nenek gaul. Ini Andi mau minta nih pendapat. Kalau misalnya ada penjual dia nggak ramah, cuek, ya kita kan menjual itu kan harus melakukan pelayanan yang terbaik, bener gak? Nah itu menurut Nenek gimana pendapatnya? Nenek baju hitam, satria baju hitam. Kalau beli ya kita kalau nggak ramah ya kesel lah. Balik lagi lah, nggak mau lah. Kita kan orang beli. Iya. Ngapain kita punya duit? Betul. Mendingan gue cari yang lain yang baik. Ya. Kalau mukanya nggak senyum Nek, cuek. Cuek ya kita. Kayak asbak rokok. Asbak rokok ya gue pergi lah, nggak mau lah. Baru ngeliat mukanya juga nggak mau. Karena kan senyum ibadah ya Nek. Iya. Asal jangan senyum sendiri kayak orang gila. Iya lah. Gak mau judes-judesin. Mendingan gue pergi cari yang lain. Siap. Iya kan? Betul banget. Nah kalau pendapat Nenek gimana? Yang acu tak acu, bodo amat. Nggak jadi beli. Nggak jadi beli, tinggalin aja. Terus bilang aja, Bu, permisi ya, saya mau cari tempat yang lain. langsung to the point, masuk ke hatinya dia. Itu namanya fight ya kan? Itu to the point yang bikin orang tuh berubah. Oke Nek, pokoknya kita begitu lagi. Jadi penjual harus yang benar-benar ngasih yang terbaik ini, supaya dia balik lagi dan hatinya itu senang. Kalau dia ramah, ketawa-ketawa terus baik, tambahin. Bayarin mau? Boceng aja. Rumpung rame banget. Kalau nggak ada cucu nggak mau. siap. Cucu. Kalau sendirian gue nggak mau. Kalau ada Brian, ada Nathan, gue naik. Iya. Yang penting kan nginin cucu, ngibur cucu, biar cucunya senang. Iya. Lo kalau mau dia mau juga gue naik tempat dia kalau nggak nangis. Kalau sendirian. Nah jadi itulah nenek-nenek yang mengajak cucunya setiap sore nih ya. Biar gembira. Lo kalau punya cucu kalau cuman ngajak tidur juga bosen orang. Iya. Ngajak dia kalau mau gue naik biar 5.000. Ini emak-emak Betawi yang lucu nih bosku. Iya Kalau dia benar. mau gue diajak nih biarin kalau nggak bisa mamanya. Iya. Sedekah menyenangkan orang ini. Iya. Beneran deh. Nanti kalau dikasih sama Tuhan apa namanya
Mobil-mobilan. Terima aja. Enggak, bukan. Maksudnya rezekinya berkali lipat, terima nggak? Iyalah. Kita kan harus baik. Bener. Jadinya dapat rezeki min haitsu la yahtasib ya, yang nggak disangka-sangka. Amin. Jadi itu aja bosku. Cuap-cuap kita di sore hari yang indah ini. Kita jual-jual sampai pakai duit. Jual-jual kan pakai duit tuh. Ya. Tenang nek, bentar lagi vlognya cair. Amin. Nah ini bu, Nah, apaan lagi? ya itu Tuh, buat ngapain ibu. ini? Ntar dulu. Ini buat gua. Enak aja, enggak lah. Ini sebagai Didudukin di sini. Kamu diapain? Pak. Jangan. Nah ini namanya apresiasi kepada kita nih mengajak kerja sama orang. Walau nggak bisa ngasih duit, teh pucuk udah jadi bu. Jadi kan Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. jadi lagi. Jadi ketawa. Oke bu, itu aja bu. Mudah-mudahan kita ketemu di Di mana? pertemuan selanjutnya. Di mana di Kali Ciliwung. Jauh amat cepurin lagi. Kita cepurin. Medan. Gue yakin nih pasti viral kan, ada nenek ini mau bawa berkah. Amin. Doain deh. Siap-siap udah. Udah, gimana nih? Udah minum dulu. Makasih banyak teh botolnya. Ya udah minum dulu nak, minum biar sah. Aduh, Nah ini namanya bosku cara menghibur emak-emak barbar. nenek-nenek nih. Nenek-nenek ya udah minum. Mau nang? Mau nggak nang? Mau cobain? Nggak boleh. Nih, lagi minum itu. Nggak tumpah. No, minum apa no? Minum teh pucuk. Pucuk. Apa Air namanya, putih kok berwarna no? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Buset, Bali tak begini minumannya kuat banget. Lambaikan ke merah no. No, biar dikenal netizen no. Ah, sombong lo. Ah, paye. Kribo. Haus banget dia, kayak puasa 1 hari 1 malam ya. Siapa nangis kok nang? Pelanggan setia kita, gimana Pak? Belanja di sini? Waduh, alhamdulillah nikmat juga. Baik dari siang maupun sampai malam. Kadang-kadang kalau udah pintu gerbang nutup, baru kita tahu deh nutup kan, karena Iya. pas itu pintunya pagar besi tutup. Sebelum di sini pun masih di depan yang sono belanjanya sama ibu juga. Toko lama ya Pak ya, Toko yang lama. walaupun pindah toko Betul. baru, Sama jaraknya cuma Sasari. sedikit, tetap di sini ya Pak ya. Betul, karena udah kenal orangnya. Benar. Ya kan. Dan juga alhamdulillah sampai yang di rumah yang di Perumbung Tengah dekat Pak RW pun kita tahu, Iya. karena sih tahu orang-orang itu juga kan yang punya. Apalagi di sini anaknya yang ganteng, kita udah senang sekali, sangat-sangat bijaksana, saya senang sekali loh. Dan pelayanan Oh. harus ramah apa cuek Ayo, Pak, kalau oh. dalam menjalankan sebuah usaha? Kalau pelayan itu memang satu harus ramah-tamah, kedua jangan cemberut, Benar. sering tersenyum tertawa, Ya. jadi membawa hikmah bercahaya. Plus- Pembelinya langsung nikmat sekali, Betul. tidak marah jadinya. Apalagi Plus pahala ya Pak ya? iya pahala Bonus. juga, bonus Iya. itu. Oh, di bonusnya satu, alhamdulillah gak berjanda, Allah menggerakkan hatinya, tapi terbuka Allah Iya. menggerakkan hatinya, malah ada dikasih bonus juga ini. Saya ucapin Siap. alhamdulillah, lebaran. Mumpung masih hari lebaran, Jurnal Faidin, Siap. batin nama ibunya Oke. kita ya. Oke, makasih ya, Pak ya. Oke ya. Oke, Dari sukses Arianto Pak. nih. Mudah-mudahan lancar. Yang bilangin. Iya, siap, tenang aja Pak. Bakal mampir ya bosku. Jadi itu vlog beberapa bulan yang lalu. Jika lo tertarik dan senang, jangan lupa share ke temen-temen lo. Yang pasti gue enjoy banget melakukan unboxing bisnis orang tua. Dan next time gue bakal bahas bisnis toko itu apa aja sih manfaatnya ketika kita membuat produk dan kita membuat sebuah lapak. Nah, langkah apa aja yang harus kita lakuin next review. Yang penting inilah keseharian gue. Semoga lu suka, semoga senang, dan semoga menghibur. See you next time.